Buarbakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalpu nirakyata sudodewiku narayanu Astiakat Om Tuam Siwa Tuam Dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksip Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parania kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi
Istri pertama Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Jero Gede Komang Swastika yang terlibat narkoba berhasil ditangkap. Ratusan warga Bali menggelar doa bersama di pos pantau Rendang Karangasem. Prosesi seserahan dan midodareni Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution digelar di kediaman Presiden Jokowi. Berselfie di spot wisata kekinian di kawasan Tegal Alang Gianyar. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, Desa Sudaji Buleleng terkenal sebagai daerah penghasil padi. Namun kali ini puluhan hektar lahan persawahan tersebut beralih fungsi menjadi lahan pembibitan berbagai jenis bibit buah. Dan akibat alih fungsi tersebut ternyata berdampak buruk terhadap kualitas tanah persawahan petani. Beberapa desa di Buleleng, Bali dahulu dikenal sebagai penghasil padi Bali yang memiliki kualitas beras nomor 1. Salah satunya Desa Sudaji yang terletak di Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Ini dikarenakan Desa Sudaji memiliki tanah yang begitu subur dan cocok untuk berbagai jenis komoditi. Tidak hanya sebagai penghasil padi Bali, Sudaji juga dikenal dengan buah durian kanennya yang memiliki rasa manis dan gurih. Namun kini lahan pertanian di desa ini banyak yang beralih fungsi menjadi lahan pembibitan buah unggul. Beralih fungsinya lahan pertanian yang produktif menjadi areal pembibitan buah ini pun ternyata berdampak buruk terhadap kualitas tanah persawahan petani. Penyebab utama beralih fungsinya lahan pertanian yang dulunya ditanami padi ini lantaran penghasilan padi tidak sebanding dengan biaya produksi para petani. Sementara pembibitan buah ini dalam setahun para petani pun mampu mengantongi uang ratusan juta rupiah. Tetapi ternyata pembibitan yang dilakukan pun memiliki dampak buruk terhadap kualitas tanah sawah. Sehingga penghasilan padinya pun menurun setiap tahunnya. Tidak itu saja, permukaan tanah persawahan ini pun kian menurun yang mencapai 15 hingga 30 cm. Akibat dari terangkutnya tanah dengan akan bibit yang dijual keluar daerah. Sehingga lapisan tanah yang subur pun semakin hari semakin berkurang akibat diambil untuk mengisi polybag pembibitan. Sementara itu, Kelian Subak Manyungan Gede Desa Sudaji Wayan Dwipa mengaku dari 817 hektar luas persawahan dan perkebunan di desa ini telah beralih fungsi seluas 40 hingga 50 hektar. Usaha pembibitan ini pun tidak hanya digeluti oleh masyarakat Sudaji, namun juga masyarakat luar desa Sudaji yang menyewa lahan pertanian warga. Dwipa mengaku di balik dampaknya yang positif bagi perekonomian warga, alih fungsi komoditi ini menyebabkan produksi beras di desa ini menjadi turun. Kalau sekarang karena petani itu kan berpikir istilahnya apa, ekonomis ya. Jadi kalau dia menanam padi 3 kali dalam setahun, itu misalnya dapat penghasilan 50 hari itu hanya sekian juta gitu misalnya. Sedangkan kalau ditanami bibit itu jumlahnya bisa lebih, jadi 1,5. Jadi kalau dapat 10 juta, ini bisa 15 juta dapat. Jadi maka dengan demikian banyak pemilik tanah mengontrakkan tanahnya sehingga dia tidak perlu berpikir akan rusak ataukah padi kena hama, kena tikus, burung, walang sangit itu misalnya. Tidak dia berpikir, jadi langsung kalau dikontrakkan kan sudah dapat 15 juta kontan. Dan segera uangnya. Kalau petani kan nunggu musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3. Jadi dengan demikian kelihatannya pemilik tanah cenderung mengontrakkan tanahnya. Kalau luasnya, kalau saya cara ukuran tuh belum, tetapi kira-kira sekitar 40 sampai 50 hektar sudah untuk sedesa Sudaji. Bibit ya? Bibit. Itu rata-rata bibit. Seiring dengan berkembangnya Desa Sudaji sebagai desa wisata, diharapkan pula para petani di kawasan 17 Subak di desa ini kembali menanam padi.
Sehingga kunjungan wisatawan ke desa yang dikenal sebagai desa agraris ini kembali menjadi penghasil beras terbesar di Bali Utara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, liburan ke Bali dan menikmati indahnya pemandangan alam itu wajib ya. Tapi jangan lupa kalau Bali juga punya banyak sekali pilihan kesenian yang wajib dilihat. Apalagi ternyata ada seorang tour guide yang mendedikasikan hidupnya untuk mengenalkan budaya dan adat istiadat Bali kepada para wisatawan. Berikut liputannya. Dewata tak hanya tersohor dengan keindahan alamnya, juga kaya akan seni dan budaya. Namun belum banyak pelancong yang mengeksplor lebih dalam wisata yang satu ini. Pagi ini saya akan mengikuti tur yang unik, bukan berkunjung ke spot wisata umumnya di Bali, tapi saya akan mengunjungi para seniman untuk melihat langsung cara mereka mencipta berbagai benda seni indah khas Pulau Dewata, Bali. Lokasi pertama adalah Desa Kusamba di kawasan Kelungkung. Desa ini terkenal sebagai sentra pembuatan keris. Di sini saya pun bertemu dengan pemimpin tur ini, yaitu Wayan Malendra atau yang biasa disapa dengan nama Little Wayan. Tur seniman bersifat privat. Little Wayan selalu hanya membawa satu grup keluarga atau pasangan saja. Nah, kali ini saya bersama dengan wisatawan asal Belanda bernama Kelly dan juga Tom. Di awal tur kami bisa belajar cara pembuatan keris langsung dari ahlinya. Bagi masyarakat Bali, keris dianggap sebagai perlambang Brahma, Wisnu, dan Siwa. Satu keris terbuat dari campuran baja, besi, dan nikel. Keris yang dibuat dengan baik biasanya akan dipakai dalam berbagai upacara keagamaan. Untuk tahu kualitas sebuah keris ada caranya loh. Keris yang bagus pasti anti gravitasi atau dapat berdiri sendiri tanpa dipegang. Wow! Oke, dari pembuatan keris kita menuju ke lokasi selanjutnya, yaitu sentra pembuatan kain tenun khas Bali. Di tempat ini, tamu dapat melihat langsung pembuatan songket juga endek dengan cara yang tradisional. Kedua jenis kain khas Bali ini dibuat dengan menggunakan alat yang berbeda. Di tempat ini, dalam satu hari bisa menghasilkan satu kain endek. Sedangkan untuk selembar songket bisa dirampungkan dalam waktu 1 bulan. Mau mencoba menenun? Boleh saja. Para ibu-ibu di tempat ini pun sangat ramah untuk mengajari para tamu cara menenun khas Pulau Bali. Ingin mengenalkan budaya Bali yang lebih luas kepada para tamunya, Little Wayan selalu membawa para tamu merasakan langsung suasana pedesaan di Bali. Tak hanya barang-barang seni, juga tradisi turun-temurun yang ada. Seperti bagaimana para pemuda membuat layang-layang secara gotong royong di banyak desa. Nah, tujuan selanjutnya adalah mengunjungi Desa Seni Kamasan. Membawa tamu ke desa seni adalah program yang digiatkan oleh Little Wayan. Ini timbul dari keprihatinannya akan kelangsungan desa seni di Bali yang mulai terkikis dengan banyaknya spot wisata kekinian. Desa Kamasan terkenal dengan seni lukis klasiknya. Lukisan jenis ini sudah ada sejak abad ke-17. Umumnya, lukisan tanpa dimensi ini bercerita tentang agama Hindu dan budaya Bali. Di Desa Kamasan sendiri, seni lukis ini sudah mendarah daging. Kita bisa menjumpai banyak seniman lukis Kamasan yang menghabiskan kesehariannya dengan melukis ataupun memberi warna pada lukisan. Dimulai sekitar pukul 10 pagi, biasanya ada 5 lokasi yang akan ditawarkan oleh Little Wayan kepada para tamunya. Kali ini, lokasi terakhir yang akan kami singgahi adalah Sanggar Demen Melaja di Desa Bakas. Sanggar ini didirikan sendiri oleh Little Wayan 8 tahun yang lalu. 17 tahun berkecimpung di dunia pariwisata, Wayan Malendra atau Little Wayan merasakan panggilan jiwa untuk berkontribusi lebih pada kemajuan daerahnya, juga kemajuan pariwisata di Bali. Inilah, di samping kita bekerja di bidang ini, tapi kita juga mengenalkan dan juga menjaga. Dengan mengenalkan budaya kita yang sangat luar biasa, saya kira akan tumbuh kecintaan. Kecintaan dari kita, kecintaan dari tamu itu sendiri. Kalau sudah cinta sama cinta kan bisa menjaga itu sendiri, otomatis.
Tidak pernah melakukan promosi, tur seniman yang digagas oleh Little Wayan ini mendapat respon yang positif dari wisatawan mancanegara. Kekhasan budaya dan adat istiadat Bali ternyata menjadi magnet dan daya tarik tersendiri yang tak kalah dari atraksi wisata modern lainnya di Pulau Dewata. Sayang, hingga kini mayoritas tamu yang mengikuti tur seniman adalah wisatawan asing. Yeah, it's a really kind man. He's full of passion to tell me all the stories about the way of life of Bali, and yeah, he loves his job. So it's really cool to see that he wants to show us everything of Bali. Gak mau kalah, saya juga mau belajar menari Bali langsung dari ahlinya. Itu dia hanya hal yang paling basic atau yang paling dasar dari belajar tarian Bali. Emang sangat susah ya, apalagi kalau sudah dewasa atau sudah besar, karena tarian Bali ini belajar dari kecil banget. Kalau di Bali sendiri dimulai dari umur 4 tahun. Tadi saya belajar itu adalah cara ngegol dan juga cara agam kanan, agam kiri. Susah banget. Tapi ini layak untuk dipelajari, apalagi untuk kita yang ingin melestarikan budaya Bali dan juga budaya Indonesia ya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Istri pertama Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Jero Gede Komang Swastika yang terlibat narkoba berhasil ditangkap. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di NET.
Kembali di Net Bali, istri pertama Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Jero Gede Komang Swastika yang terlibat narkoba akhirnya ditangkap. Sementara itu polisi menemukan 5 ruangan khusus yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu di kediamannya. Di kediamannya Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Jero Gede Komang Swastika alias Mang Jongol, polisi menemukan kamar khusus. Terletak di lantai 2, kamar dilengkapi dengan CCTV. Selama ini hanya Mang Jongol yang diperbolehkan masuk ke ruangan ini, sehingga ia bebas memantau seluruh aktivitas di area rumah. Tidak hanya itu, Mang Jongol juga menyiapkan 5 ruangan khusus untuk para konsumennya mengkonsumsi sabu. Jadi setelah dibeli, dia langsung melakukan kegiatan di sini. Tidak boleh dibawa keluar. Ya. Jadi kalau memang pelanggan mau beli, ini ada kamar, ada 5 kamar. Polisi menduga saat dilakukan penggerebekan, Mang Jongol sudah memantau melalui CCTV sehingga sempat kabur. Sementara itu setelah 3 hari buron, Niluh Ratna Dewi, istri pertama Mang Jongol, ditangkap Senin malam. Kini polisi masih terus memburu Mang Jongol dan kakak kandungnya, Wayan Suwadana alias Wayan Kembar. Di mana sudah tertangkap yang satu? Tertangkap di mana? Sudah lagi lakukan pemeriksaan, tapi sudah tertangkap, tinggal 2 perempuan. Dari 34 saksi yang diperiksa, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Jumat Polresta Denpasar dibantu Polda Bali menggerebek rumah Jero Gede Komang Swastika. Dari hasil penggerebekan, ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya sabu sebanyak 31 paket seberat 22,52 gram, belasan alat hisap sabu, 1 senjata api, serta 3 softgun. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, jajaran Satreskrim Polsek kawasan Laut Jembrana berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan dus jamu tradisional ilegal. Jamu tradisional berbagai merek ini dianggap ilegal karena tidak masuk dalam daftar izin edar dari BP POM. Sebuah mobil diamankan jajaran Satreskrim Polsek kawasan Laut Gilimanuk karena mengangkut jamu tradisional tanpa izin edar menuju Jembrana dan Denpasar. Saat diperiksa ternyata jamu tradisional tanpa izin edar ini pun tidak masuk dalam jamu yang diperbolehkan oleh BPOM Denpasar. Sebanyak 202 dus jamu berbagai merek ini diamankan dari sebuah kendaraan pick-up yang dikendarai oleh Ahmad Subarjo. Jamu-jamu ini merupakan obat menghilangkan rasa sakit atau pegelinu, serta jamu penambah tenaga. Menurut Kanit Reskrim Polsek kawasan Laut Gilimanuk AKP Komang Mulyadi mengaku penangkapan jamu ini merupakan yang kedua kalinya. Dan untuk meminimalisir kembali masuknya obat-obatan sejenis atau jamu ilegal ini, akan terus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat di pintu masuk Bali ini. Jadi kami anggota atau unit reskrim Polsek kawasan Laut Gilimanuk telah mengamankan beberapa jenis jamu di pelabuhan. Di antaranya adalah akar daun, tawon kelanceng, dan babak mis. Itu semua tidak disertai dengan label edar dari BPOM, yaitu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian karena di sini ada pelanggaran, kemudian kita amankan di Polsek dan nantinya kita limpahkan ke Krimsus Polda Bali. Sementara itu menurut sang sopir mengaku hanya mengantarkan barang tersebut menuju kota Denpasar dan wilayah Jembrana. Ahmad Subarjo pun diberikan upah sebesar Rp1.200.000 oleh salah seorang di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Masuknya barang ilegal ini pun melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu setiap produk makanan maupun minuman wajib disertai label edar dari BPOM. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Satu keluarga asal Afghanistan terpaksa diusir petugas pasca tinggal di lapak mie ayam di kota Semarang. Selama 8 hari terakhir mereka makan dan tidur di lapak seluas 2 x 2 meter. Petugas rumah detensi imigrasi kota Semarang mengambil paksa barang satu keluarga imigran pencari suaka asal Afghanistan. Mereka menggelandang di sebuah warung mie ayam di kota Semarang selama 8 hari. Selama ini Ahmad Hussein dan istrinya Khudisah beserta 3 putranya hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Mereka terpaksa tinggalkan tanah kelahiran karena gencarnya serangan Taliban dan ISIS. Khudisah lalu memakai jasa agen ilegal untuk mencapai negara penerima suaka seperti di Australia dan Amerika.
Berharap diantar ke tempat tujuan, mereka justru diturunkan di depan kantor Rudenim Kota Semarang dan paspor mereka diambil. Sementara itu, petugas Rudenim Semarang memberikan opsi agar mereka mendatangi komunitas warga Afghanistan di Kota Bogor selama menunggu proses perubahan status menjadi pengungsi. Ini, kami tadi perintah dari pimpinan itu dibawa kembali ke komunitas asal mereka, ke Bogor. Dan kalaupun nanti, karena kondisi Semarang ini sudah sangat over capacity, dan kalau mereka terus di sini mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Mereka berharap segera ada perhatian dari pemerintah Indonesia untuk membantu nasib Hudisah dan keluarganya. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Memohon agar terhindar dari bencana, ratusan warga Bali menggelar doa bersama di pos pantau Rendang Karangasem Selasa pagi. Doa bersama yang disebut Resi Gana Caru Medurga ini dipimpin oleh 9 sulingge. Selasa pagi ratusan warga Bali menggelar persembahyangan dan doa bersama di pos pantau Rendang Karangasem. Doa bersama yang disebut RSI Gana Caru Medurga ini dipimpin 9 sulinggi atau pemuka agama. Doa bertujuan memohon keselamatan dan terhindar dari bencana. Menurut Panitia Upakara Gusti Ngurah Sujana, doa bersama yang dipimpin 9 sulinggi mempunyai makna 9 arah penjuru mata angin. Doa-doa yang dilantunkan diyakini mengandung permohonan kepada Tuhan yang beristana di Gunung Agung agar senantiasa memberikan perlindungan kepada umatnya. Dipilihnya pos pantau sebagai tempat doa bersama lantaran lokasinya yang sangat strategis untuk memantau Gunung Agung. Doa bersama ini juga diharapkan dapat mempermudah kinerja tim PVMBG dalam memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Sebelumnya, doa bersama serupa telah digelar sebanyak 12 kali di tempat berbeda di seputaran lereng Gunung Agung. Banyak juga yang mendukung dalam kegiatan ini selain daripada beberapa para bakte juga didukung daripada 9 Ratu Peranda. 9 daripada Ratu Peranda bisa sedikit saya ulas, yaitu 9 penjuru dari mata angin itu biar mendoakan beliau masing-masing memberikan suatu penugrah mohon kepada hidup berlingsir saya yang beristana di Gunung Agung. Hingga Selasa pagi, aktivitas kegempaan Gunung Agung masih fluktuatif dan cenderung menurun. Sejak diturunkannya status 29 Oktober lalu, kegempaan Gunung Agung kurang dari 100 kali gempa per hari. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Prosesi seserahan dan midodare nikah yang Ayu dan Bobi Nasution digelar di kediaman Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi tetap di Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu,
hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Seusai laksanakan prosesi siraman, keluarga calon mempelai pria Bobi Nasution ucapkan terima kasih atas sambutan hangat warga Solo. Sementara di mata guru SMA-nya di Bandar Lampung, Bobi Nasution dikenal sebagai sosok yang sederhana. Usai melaksanakan prosesi siraman di Hotel Alila Solo Selasa pagi, keluarga Bobi Nasution, calon mantu Presiden Joko Widodo, ucapkan terima kasih kepada warga Solo. Keluarga besar Bobi mengapresiasi sambutan hangat serta dukungan seluruh warga atas rangkaian prosesi pernikahan Kahiyang Ayu Bobi Nasution. Dengan adanya acara ini, kami merasa diterima oleh warga Solo, sehingga dan kami mohon doanya agar acara besok dapat berjalan dengan lancar. Amin. Rangkaian acara pernikahan Kahiyang Bobi akan dilanjutkan Selasa malam, yaitu Midodareni. Ini adalah prosesi orang tua calon pengantin perempuan menanyakan kesiapan anaknya dalam berumah tangga. Sempat mengenyam pendidikan di SMAN 9 Bandar Lampung, calon mantu Presiden Joko Widodo Muhammad Bobi Afif Nasution dikenal sebagai sosok yang sederhana. Bobi juga dikenal suka berbagi, tak hanya kepada sesama temannya namun juga hingga ke penjaga sekolah. Aktif berorganisasi, Bobi disebut gemar bermain basket. Masuk orang yang berada, tapi dia orangnya sangat sederhana. Bahkan mungkin tidak nampak kalau dia itu anak orang berada ya. Dan dia juga suka sekali membantu. Ya, saya dapat informasi dari kawan-kawannya, suka sekali membantu perekonomian dari kawan-kawannya di kelas misalnya. Termasuk orangnya yang loyal lah ya dengan kawan-kawannya. Tak lupa jelang pernikahan Kahiyang Bobi Rabu 8 November, iringan doa juga disampaikan pihak sekolah SMAN 9 Bandar Lampung agar pernikahan pasangan ini berjalan lancar dan menjadi keluarga bahagia. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Prosesi seserahan dan midodareni Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution digelar Selasa malam di kediaman Presiden Joko Widodo. Tak hanya dihadiri keluarga dari kedua mempelai, tapi ribuan relawan juga turut meramaikan prosesi ini. Gunakan seragam bernuansa merah muda untuk wanita dan abu-abu untuk pria, keluarga besar Bobi Nasution datang ke kediaman Presiden Joko Widodo di daerah Sumber, Solo, Jawa Tengah Selasa malam. Calon mempelai pria ini hendak jalani prosesi serah terima seserahan dan midodareni. Lebih dari 30 buah seserahan dibawa, mulai dari perhiasan, make up, hingga pakaian, dibawa untuk diberikan ke mempelai wanita Kahiyang Ayu. Ribuan relawan Jokowi dari Sabang sampai Merauke yang sudah berkumpul dari asrama Dono Hudan juga ikut meramaikan gelaran adat Jawa ini. Antusiasme para relawan diapresiasi oleh Jokowi. Jeripayah dan perhatian Bapak Ibu semuanya sangat-sangat berarti, sungguh-sungguh sangat bermakna bagi kami dan keluarga. Kami berharap kedekatan antara Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir jauh-jauh ke kampung kami ini akan terus berlanjut. Bukan hanya sebatas persaudaraan antar keluarga,
tetapi juga silaturahmi antar sesama anak bangsa. Dalam prosesi Midodareni, calon mempelai wanita tak boleh muncul ke publik dan tak boleh tidur hingga tengah malam. Hanya keluarga mempelai wanita saja yang boleh hadir menyambut mempelai lelaki yang membawa seserahan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Keluarga Presiden turut sertakan rakyat dalam pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Salah satunya adalah kereta kuda untuk acara kirap pengantin. Inilah rangkaian kereta kuda yang akan mengantar pengantin dalam pernikahan Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Kereta-kereta kuda ini berasal dari Sortalok Stable, komunitas kuda asal Solo. 16 kuda untuk 8 kereta kirap digunakan dalam acara pernikahan Putri Presiden. 4 rangkaian kereta akan membawa kirap mempelai pria dan 4 kereta untuk rombongan mempelai pria. Dalam setiap kereta ada 1 kusir dan 2 orang pendamping kusir. Kuda sama keretanya kita harus dirawat bener-bener, dibersihin, kudanya dikasih vitamin, makan yang bagus biar nanti buat harinya sehat. Seneng dalam terlibat acara ini sama Pak Jokowi, kita seneng, bangga. Ya, cukup senang Mbak, cukup bangga untuk acara sebesar ini. Bangga. Ya merasa senang orang kecil bisa ikut acara Pak Presiden gitu. Sortalok Stable sudah menjadi langganan Presiden Joko Widodo dalam acara besarnya. Sebelumnya Presiden juga menggunakan komunitas ini saat pelantikannya menjadi Presiden di Istana dan pernikahan putra pertamanya Gibran Rakabuming. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jalan hari H tempat akad dan resepsi Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution terus dipersiapkan. Salah satu yang sudah siap adalah tempat untuk kedua mempelai melakukan ijab kabul. Persiapan pernikahan Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution ini terus dimatangkan. Dan dari pantauan kami persiapan di dalam gedung ini sudah hampir rampung dan salah satunya adalah set untuk nanti tempat ijab kabul antara Kahiyang Ayu dan juga Bobi Nasution. Bisa dilihat di sini ada 10 kursi dengan gaya unik tradisional dengan sedikit ukiran di atasnya. Kalau tadinya kursi ini masih berwarna coklat dengan sama dengan kursi yang ditampilkan biasanya di dalam gedung, namun sekarang sudah dipoles sedemikian rupa sehingga warnanya menjadi keemasan seperti itu. Selain nanti pasangan pengantin yang duduk di sini bersama penghulu juga akan ada saksi, yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Ada sedikit perbedaan ijab kabul antara Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution dibandingkan dengan kakaknya Gibran Rakabuming Raka dengan selfie ya. Kalau Gibran ijab kabulnya dilaksanakan di gedung yang berbeda dari gedung ini, namun kalau untuk Kahiyang dan Bobi ijab kabulnya dan resepsi akan dilakukan di gedung yang sama di dalam gedung ini. Nah, untuk undangan sendiri dari informasi yang kami dapatkan akan ada sebanyak 8.000 undangan sehingga nanti resepsi akan dibagi dalam 4 sesi dan satu sesinya ini akan ada sebanyak 2.000 undangan yang datang dalam resepsi pernikahan yang akan dilakukan 8 November mendatang yang sudah dapat dipastikan karena ini adalah pernikahan Putri Presiden Joko Widodo akan sangat ramai undangan yang akan datang untuk mengucapkan selamat atas kabar bahagia ini. Nah, selain persiapan set panggung, kursi untuk tamu, dekorasi lainnya, persiapan pengamanan juga terus dilakukan untuk memastikan lancarnya jalannya akad maupun resepsi pada 8 November mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Prihardani Purba, Ires Anggreni melaporkan untuk NET. Nah, jangan lupa ya untuk saksikan live event pernikahan Kahiyang Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution hanya di NET pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, sesaat lagi kita akan melihat wisata menelusuri terowongan cuci yang gelap dan sempit di Vietnam. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official.
Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya... Gak ngaruh kali, segera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan... Suka-suka! Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Dan stay funky. Stay funky. Ya, kembali di Net Bali dan kali ini saya mau kasih rekomendasi nih buat yang suka sejarah sekaligus petualangan menegangkan. Nah, kalau Anda berencana liburan ke Vietnam boleh dicoba nih wisata menelusuri terowongan cuci yang gelap dan sempit. Terowongan ini merupakan peninggalan perang saat melawan Amerika. Kita lihat video kiriman Listian Putri. Volunteers. Got it, sir. You got it. I'll go first. $5 for a dead goat. Gelap, sempit, dan menegangkan. There's nothing down here. Jangan kuman. Sewaktu-waktu musuh dapat menerkam dari berbagai arah. Beginilah gambaran terowongan cuci dalam film Tunnel Rats yang mengisahkan cerdiknya strategi gerilyawan Vietcong melawan tentara Amerika. Mereka manfaatkan terowongan sepanjang 200 km ini untuk bertahan hidup sekaligus menjebak tentara Amerika. I don't want to die out here. Tertarik merasakan sensasi menyusuri terowongan cuci langsung? Bisa. Terowongan cuci lokasinya sekitar 70 km dari kota Ho Chi Minh. Sensasinya menegangkan. Kita hanya dibekali penerangan seadanya dengan senter atau nyala api. Ditambah lagi jalur sempit yang bikin persediaan oksigen terbatas. Ada 3 level yang bisa dilewati. Di kedalaman 3 hingga 6 meter terdapat bunker pertemuan, rumah sakit, kamar tidur, gudang senapan, dapur, dan tempat pelarian. Sementara di kedalaman 9 meter ada pintu keluar terowongan yang berujung di tepi sungai. Di sini kita bisa melihat jenis jebakan yang digunakan tentara Vietcong serta kendaraan rampasan mereka, termasuk helikopter dan tank tentara Amerika. Puluhan ribu senjata dari abad 16 hingga 18 tersimpan rapi di Museum Peralatan Perang. Tak hanya senjata, melainkan juga ada baju zirah alias baju perang yang dari Kekaisaran Habsburg. Nah, Prasetyono Harimukti dari Austria berbagi videonya untuk Anda. Baju zirah, tameng dan pedang, tombak, dan ribuan senjata api laras panjang hingga pistol. Yup, selamat datang di Museum Peralatan Perang di kota Graz, Austria. Penggemar film-film perang dijamin takjub bila berada di sini. Ada lebih dari 32.000 senjata yang kondisinya masih terawat baik. Semua merupakan koleksi tentara Kekaisaran Habsburg pada abad 16 hingga 18. Kala itu senjata digunakan untuk menghadapi serangan dari kerajaan Hongaria dan Kesultanan Utsmaniyah
di masa Perang Dunia Pertama. Armory Museum Austria ini dinobatkan sebagai museum peralatan perang terbesar di dunia loh. Harga tiket masuknya untuk dewasa 9 euro atau sekitar Rp135.000. Sedangkan untuk anak-anak di atas 6 tahun, tiket masuknya hanya 3 euro atau sekitar Rp45.000. Terbang bebas di udara dengan pesawat tanpa mesin. Wih, sensasi seru nih, campur menegangkan ya pastinya. Netizen Bet Agustina berbagi pengalamannya untuk Anda. Pesawat lepas landas dengan cara ditarik oleh pesawat bermesin. Pada ketinggian tertentu, tali dilepas dan pesawat pun terbang. Pesawat tanpa mesin ini namanya glider atau sailplane. Kapasitasnya hanya 1 atau 2 orang. Kebayang dong sensasinya? Beruntung saya bisa coba naik glider bersama perkumpulan penerbang glider Luftsport Club Airplane di kota Berkheim, Jerman. Lepas landas dengan glider tentunya lebih menantang. Karena untuk mencapai ketinggian yang diinginkan, pesawat harus memutar ke atas seperti spiral. Rasanya, wih, lumayan bikin pusing dan perut mulas. Hehehe. Wie hoch sind die denn eigentlich? 300 Meter. 300 Meter. Ketinggian maksimal untuk glider adalah 3.000 meter. Tapi ini situasional. Kalau penumpang merasa kurang nyaman, terbang di ketinggian 600 meter saja bisa kok. Puas deh berkeliling sambil menikmati pemandangan selama kurang lebih 30 menit. 22 Jahre. 2 bis 3 Jahre dauert die Ausbildung zum Piloten, ne? Bagi yang ingin rasakan terbang dengan glider, siapkan kocek 25 euro atau sekitar Rp470.000. Asiknya lagi, kita bisa ikut program pengenalan pesawat, ngobrol dengan para pilot, dan membuat prakarya pesawat loh. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk berselfie di spot wisata kekinian. Tunggu liputannya, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang berjiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya.
Semakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya, menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, pasca Gunung Agung turun status ke level 3 atau siaga beberapa waktu lalu, objek wisata Pura Besaki Karangasem kembali dibuka untuk umum. Padahal kawasan ini berada dalam zona radius 6 km dari Gunung Agung. Setelah sempat ditutup karena status awas Gunung Agung, objek wisata Pura Besaki Karangasem kembali dibuka 3 November lalu. Padahal kawasan wisata ini berada dalam zona merah radius 6 km dari Gunung Agung. Menurut manajemen operasional objek wisata tersebut bahwa kembali dibukanya pura terbesar di Bali ini sesuai perintah Ketua Badan Pengelola. Dalam kurun 4 hari dibukanya objek wisata ini, kunjungan wisatawan mencapai 120 orang per hari, yang sebagian besar didominasi wisatawan asing. Meski demikian, pembatasan kunjungan pun diterapkan terutama bagi wisatawan yang hanya diperbolehkan berada di seputaran depan pura dan tidak diperkenankan naik ke pura paling atas. Nah, sedangkan kami di sini kan manajemen operasional yang melaksanakan tugas sehari-hari tentang pengelolaan kawasan Pura Agung Besaki. Jadi karena ada perintah dari Ketua Badan untuk dibuka kembali dan kita bertugas sesuai dengan fungsi tugas kita masing-masing di manajemen operasional. Jadi pengunjung dalam hal ini khusus wisatawan itu hanya diperbolehkan di seputaran depan Pura Agung Besaki. Jadi tidak bebas sampai dengan naik lebih-lebih di pura yang paling atas tidak diperkenankan. Wisatawan pun mengaku tidak mengkhawatirkan status Gunung Agung yang dinyatakan dalam kondisi kritis. Terlebih sebagian dari mereka telah beberapa kali mengunjungi objek wisata Pura Besaki. Hemos escuchado que había una erupción del volcán Badum. Sí, Agung. Pero bueno, nada, no hay ningún problema. Yo lo veo todo muy seguro, muy tranquilo y la verdad que todo muy bonito. Kawasan Pura Besaki merupakan kawasan pura terbesar di Bali yang memiliki kurang lebih 25 komplek pura. Kawasan Pura Besaki adalah salah satu objek wisata populer di Karangasem. Sebelum Gunung Agung dinyatakan dalam kondisi kritis, kunjungan ke pura ini mencapai 1.200 wisatawan per hari. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, kalau yang ini kita wisata di dalam pulau nih, tapi nggak ke pantai dulu. Kita cobain wisata kekinian ala Pulau Dewata. Kalau wisata kekinian berarti wajib dong punya spot selfie kece. Wuhu, sensasi melesat di ketinggian dengan hijau pemandangan sejukan mata. Ya, pengalaman ini nih yang didapat saat menjajal ayunan di teras River Pool Suite. Seru! Tempat wisata ini baru dibuka beberapa bulan lalu. Lokasinya di kawasan Tegalalang, Gianyar, Bali. Kalau dari Ubud ya sekitar 20 menit lah. Usung konsep wisata alam kekinian, tempat ini hadirkan ragam wahana permainan. Di sini ada 2 jenis ayunan, yang biasa dan yang ekstrem. Nah, yang ekstrem ini nih pas banget buat penyuka tantangan. Panjang tali webbingnya hampir 15 meter. Sensasi menganyun dijamin lebih menegangkan. Oke, ini masih agak sedikit gemeteran sih, tapi sumpah ini seru banget, menyenangkan sekali dan patut dicoba. Karena tadi ketika saya di swing, saya sudah berada di ketinggian yang kurang lebih 15 meter. Pengalaman baru dan harus dicoba kalau ke Bali, wajib. Demi keselamatan setiap pengunjung yang mau coba wajib gunakan harness ya.
Keselamatannya ini kita jamin karena ini kita udah ada bule yang nyoba, dia tuh sampai terbalik. Safety kita di sini itu dia sampai terbalik, safety kita ini aman. Kita ada sling, kita udah ada slingnya itu, sling itu luar biasa bagus. Dia tuh kita potong pakai tang besi itu nggak bisa potong, apalagi untuk pengaruh angin dia tuh tidak goyang. Mau coba permainan lain? Tenang, di sini kita juga bisa naik jukung sambil kasih makan ikan. Lumayanlah buat hilangkan sisa tegang setelah naik ayunan ekstrem. Hehehe. Nah, kalau yang barusan kita udah nyobain wisata kekinian yang bisa dibilang cukup menguras tenaga dan memacu adrenalin. Kali ini Vera bakal rekomendasiin tempat dan yang ini baru banget nih di Bali. Namanya Munduk Asri. Di sini kalian bisa punya banyak banget spot foto kece karena tempatnya keren banget. Yuk kita lihat. Munduk Asri ini masih di sekitar wilayah Gianyar, tepatnya di Desa Kertapayangan. Untuk tiba di lokasi, kita harus melewati perkebunan jeruk milik warga terlebih dahulu. Baru dibuka 12 Oktober lalu, tempat ini langsung hits di media sosial. Lihat aja, lokasinya kece banget buat selfie-selfie. Bisa dengan latar belakang perbukitan atau akar pohon terap yang usianya ratusan tahun. Keren kan? Datang ke sini nggak butuh biaya banyak kok. Dengan membayar tiket masuk Rp15.000, kita bisa hunting lokasi foto kece sepuasnya. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Nitya, band indie yang satu ini akan membawakan singlenya yang berjudul Harapan. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.